Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, aksi nyata yang pertama, modul 1.1, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, tentang aksi nyata implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pembelajaran, saya sampaikan calon guru penggerak Asri Rohaini dari SMK Negeri Tembara Temanggung. Guru penggerak dimanapun berada, Ki Hajar Dewantara dengan berbagai filosofi pemikiran-pemikiran yang hebat dalam dunia pendidikan telah memberikan inspirasi bagi kita semua sebagai seorang pendidik dalam upaya untuk bisa mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang betul-betul berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi yang pertama yang ingin kami sampaikan, yang ingin kita angkat adalah tentang bagaimana kita bisa berhamba pada murid. Berhamba pada murid bukan berarti segala sesuatu keinginan murid kita penuhi. Tentu harus melalui berbagai analisis bagaimana agar seluruh kegiatan yang kita lakukan itu betul-betul membawa kebermanfaat bagi murid-murid kita, membawa kebahagiaan bagi murid-murid kita, sehingga mereka akan bahagia, mereka akan selamat, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah tujuan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berhamba kepada murid. Nah, implementasi yang telah kami lakukan di SMK Negeri Tembara yang pertama, melibatkan murid dalam semua aktivitas pembelajaran. Seperti yang terlihat dalam dokumentasi foto ini. Ini adalah kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang diselenggarakan langsung oleh seluruh siswa kelas 11 waktu itu, di mana dimulai dengan pembentukan KPU, dengan pembentukan PPS, dengan penetapan KPPS, kemudian kita membuat TPS, kita membuat kartu suara, kita membuat bilik, kita membuat kotak suara, kita melakukan seluruh mekanisme pemilihan ini seperti pemilihan umum pada nanti di 2024 ketika anak-anak yang kelas 11 dan 12 atau 13 mereka lulus dari SMK menjadi pemilih pemula, mereka mempunyai pengalaman nyata, pengalaman bermakna bahwa dari kegiatan pesta demokrasi pemilihan ketua dan wakil ketua ini mereka belajar banyak tentang bagaimana demokrasi yang sehat. Mereka akan berperan dalam masyarakat sebagai petugas barangkali, maka mereka sudah memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk bekal mereka. Kemudian dalam ini merupakan wujud keterlibatan murid dalam nguri-uri kebudayaan Jawa. Sebagaimana diketahui di Kabupaten Temanggung, kebudayaannya cukup luar biasa banyak, sehingga bagaimana murid kita ajak untuk bisa berlatih budaya-budaya Jawa, utamanya di Temanggung, utamanya lagi adalah budaya-budaya yang semakin hari semakin kurang kita pahami. Bahkan siswa kita tidak mengenalnya, maka kita angkat kembali untuk bisa memahamkan bahwa di daerah Temanggung khususnya mempunyai keanekaragaman budaya yang luar biasa banyak yang harus dilestarikan. Kemudian di sini bagaimana terlihat peran siswa SMK Negeri Tembara dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini adalah membuat taman-taman kelas yang semua siswa terlibat di dalamnya. Kemudian ini adalah pembelajaran yang kita lakukan ke luar sekolah. Ini merupakan kerjasama dengan desa setempat melaksanakan berbagai kegiatan di luar sekolah, menyenangkan bagi siswa saat itu. Kemudian ini juga sama dengan kegiatan pertamanan waktu itu, ini adalah penataan lingkungan dalam kegiatan kebersihan bersama-sama, seluruh siswa terlibat. Kegiatan pembelajaran disusun sesuai dengan bakat dan minat daripada murid, bakat dan minat mereka. Mereka memiliki minat yang luar biasa terhadap kesenian, mereka memiliki bakat yang luar biasa terhadap kesenian, maka kita tampung dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran menyenangkan dan bermakna untuk kehidupan mereka. Bagaimana kita melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan pembelajaran, merencanakan kegiatan bersama-sama, sehingga pada akhirnya nanti akan bermakna dalam kehidupan mereka kelak. Selanjutnya,
Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa segala sesuatu kegiatan pengajaran pendidikan harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana murid berada. Pentas seni budaya mengusung seni lokal Temanggung, melestarikan budaya lokal yang dimainkan oleh 8 grup dari 8 kelas 10, merupakan salah satu contoh implementasi bagaimana pembelajaran di SMK Negeri Tembara kita ramu dengan memperhatikan kodrat alam. Sebagaimana banyak diketahui bahwa di Kabupaten Temanggung banyak sekali budaya-budaya yang berkembang, yang sebagian darinya sudah berangsur-angsur kurang dikenal oleh murid-murid kita. Oleh sebab itu, melalui pentas seni budaya yang dimainkan oleh siswa-siswi ini, kita harapkan bisa mengangkat kembali budaya-budaya di Temanggung, bisa melestarikan kembali dan mengenalkan ke area yang lebih luas bahwa kekayaan Temanggung ini sungguh sangat luar biasa. Tampak di sini ini sesungguhnya adalah video. Tampak di sini ini adalah rangkaian festival pentas seni budaya yang dimainkan oleh siswa kelas 10. Kemudian, merencanakan masa depan melalui digital berbasis aplikasi berupa pembuatan poster River of Life, Sungai Kehidupan. Ini adalah karya-karya murid-murid kami dalam membuat poster digital. Sesuai dengan kodrat zaman saat ini, maka poster tidak lagi mereka bikin secara manual. Mereka memanfaatkan HP Android yang mereka punya. Jika tidak memiliki HP Android, maka ada laboratorium komputer yang bisa mereka manfaatkan untuk membuat poster River of Life secara digital. Nah, poster River of Life ini menggambarkan sungai kehidupan mereka, merencanakan masa depan mereka mau seperti apa. Ketika kelas 10 masuk di kelas 10, kemudian kelas 11, 12, 13, dan nantinya mereka akan lulus, mereka akan mempunyai rencana dan cita-cita seperti apa. Sungai kehidupan dalam poster River of Life disusun dengan menggunakan aplikasi berbasis Android. Kemudian, bazar tradisional dan expo teknologi. Sebagaimana yang terlihat pada gambar ini merupakan bazar dari menu-menu tradisional yang diangkat dari UMKM setempat murid berada. Ada yang orang tuanya membudayakan banyak usaha, mempunyai banyak usaha, maka dikembangkan oleh murid-murid di SMK Negeri Tembara dalam sebuah kegiatan bazar. Kemudian juga Expo Teknologi. Zaman saat ini sudah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa hebat. Maka bagaimana seorang murid mampu menyikapi perkembangan zaman itu dengan membuat produk-produk berbasis teknologi yang mempunyai nilai guna, yang mempunyai nilai jual. Mereka selenggarakan dalam sebuah kegiatan Expo Teknologi. Kemudian kegiatan asesmen, kegiatan pembelajaran kita. Pengambilan nilai tidak lagi berbasis paper untuk zaman sekarang, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi Android. Apakah itu Google Form yang saya lakukan? Saya melakukan asesmen kepada murid dengan menggunakan Google Form. Kadang-kadang juga melakukan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dengan memanfaatkan aplikasi Quizzes ataupun melaksanakan Mentimeter. Menggunakan aplikasi menti.com yang bisa kita kerjakan langsung menggunakan Android murid masing-masing. Sehingga tampak dalam gambar ini adalah siswa yang sedang melaksanakan kegiatan asesmen dengan berbasis aplikasi. Kami sertakan Google Form, kami sertakan menti.com dan Quizzes sehingga mereka tampak mengerjakan asesmen yang kami berikan dengan menggunakan HP Android mereka masing-masing. Ini adalah merupakan pentas seni budaya, salah satu upaya dari SMK Negeri Tembara dalam rangka melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah Temanggung khususnya yang berangsur-angsur tidak lagi dikenal oleh murid.
Kemudian untuk kolaborasi, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara berikutnya yang tidak lepas dari adanya kolaborasi dan kerjasama. Di sini terlihat bagaimana pelibatan orang tua dalam bersama-sama pihak sekolah membentuk karakter murid. Melalui kegiatan kunjungan ke rumah, saya laksanakan komunikasi bersama murid, orang tua murid, terutama adalah siswa-siswi yang memiliki kendala dalam pembelajaran mereka. Sehingga harapannya orang tua juga bersama-sama dengan pihak sekolah bisa berperan aktif dalam membentuk karakter murid itu sendiri. Kemudian di sini terlihat bagaimana pelibatan masyarakat melalui kegiatan sanggar budaya, kemudian pemerintah setempat dalam merencanakan kegiatan siswa. Kegiatan pembelajaran siswa yang tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar maupun dari sanggar-sanggar budaya tempat mereka berlatih dalam kegiatan festival budaya tadi. Kemudian bagaimana ini terlihat aktivitas belajar team building mereka menyatukan kekompakan dan kebersamaan murid pada saat kegiatan pembelajaran di luar sekolah. Ini akan terlihat bagaimana kolaborasi antar siswa, kolaborasi siswa dengan instruktur akan terlihat dalam kegiatan team building seperti ini. Kemudian terlihat juga kegiatan pembelajaran di dalam ruang kelas, diskusi, presentasi, dan kerja kelompok dalam penyelesaian proyek, yang akhirnya nanti akan menimbulkan satu kebersamaan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Tercantum juga di bawah bagaimana pelibatan stakeholder, kemudian pelibatan seluruh orang tua dalam rangkaian kegiatan di sekolah. Ini adalah bentuk sosialisasi berbagai program sekolah, sosialisasi berbagai ketetapan atau aturan sekolah, sosialisasi berbagai kegiatan pembelajaran yang tentu harus didukung oleh orang tua sebagai salah satu faktor yang penentu suksesnya pendidikan di Indonesia ini. Kemudian di sini ada pelibatan pemerintah setempat dalam pembentukan karakter siswa, kemudian bagaimana mereka gotong royong untuk memelihara lingkungan tetap terjaga kondisinya. Ini adalah kolaborasi dengan industri, di mana mereka mengikuti kunjungan kerja di industri, mereka melakukan prakerin, mereka melakukan magang kerja ke industri, sehingga kolaborasi bersama industri merupakan sesuatu yang harus dilakukan di dunia SMK. Kolaborasi-kolaborasi ini tentu harus kita jaga untuk bisa menjamin keberhasilan pendidikan di SMK. Filosofi berikutnya yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana pembentukan karakter budi pekerti. Nah, kami upayakan dalam kegiatan pembelajaran ini saya juga mengadakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dasar bagi murid. Jadi bagaimana mereka pada akhirnya akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi yang lain. Kemudian bagaimana penanaman semangat berbagi dalam kegiatan Jumat berbagi yang biasanya kami laksanakan selama 1 bulan sekali. Bersama-sama di lapangan upacara, baik guru maupun murid, ini saling berbagi, saling berbarengan, makan bersama, berbagi satu dengan yang lain. Kemudian pembinaan penumbuhan karakter siswa, pembiasaan apel pagi dan siang yang sudah berjalan bertahun-tahun di SMK Negeri Tembara, menggambarkan, mengupayakan bagaimana kita bisa membentuk sikap disiplin siswa yang nantinya tentu akan mereka gunakan dalam kehidupan setelah mereka lulus dari SMK Negeri Tembara. Apel pagi dan siang selalu kami laksanakan. Kemudian bagaimana Skanibar Peduli Sesama? Skanibar itu adalah SMK Negeri Tembara Peduli Sesama. Ini merupakan kunjungan bentuk empati dan peduli SMK Negeri Tembara terhadap korban bencana kebakaran waktu itu yang kemarin terjadi beberapa saat lalu di sebelah sekolah kami. Kebakaran di pondok pesantren. Nah, ini bagaimana kita menunjukkan sikap peduli sebagai salah satu karakter budi pekerti. Bagaimana kita ajak murid-murid ke industri. Kita berikan edukasi tentang budaya kerja di industri seperti apa. Sebagai bekal mereka ketika mereka lulus, mereka akan melanjutkan kerja di perusahaan, mereka akan bergabung dalam dunia industri ataupun tidak, tetapi mereka sudah memiliki edukasi tentang bagaimana budaya kerja di industri.
Keluarga sebagai pondasi pendidikan murid juga merupakan salah satu yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana semua orang itu adalah guru, setiap rumah itu adalah sekolah. Filosofi inilah yang mendasari sehingga bagaimana peran penting sebuah keluarga dalam membentuk karakter murid. Maka kolaborasi komunikasi antara pihak sekolah dan dengan orang tua sesuatu yang harus kita jaga. Kami melakukan kunjungan ke rumah, kami melakukan komunikasi, baik orang tua kita undang ke sekolah ataupun kami berkunjung ke rumah. Nah, selanjutnya bagaimana teologi pendidikan kita kembangkan? Bagaimana ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani kita kembangkan? Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memberikan teladan, bisa mendorong, bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi kepada perkembangan murid-murid kita. Seperti yang kita ini kan di dalam salah satu dokumentasi yang kami sajikan, ini adalah dalam rangka kami memberikan motivasi kepada siswa-siswa kami untuk terus berkembang, untuk terus semaju, untuk terus semangat. SMK Negeri Tembara. Mantap. Untuk kita hari ini tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Di akhir kegiatan dari aksi nyata ini, evaluasi, refleksi, dan testimoni tidak lepas kami libatkan dari murid-murid kami untuk bisa memberikan masukan ke depannya seperti Mas Rican kan kemarin melakukan kunjungan ke industri ya. Iya. Kemana Mas? Masih ingat nggak nama perusahaannya? Di PT Dion Pharma Abadi Dion Pharma. Itu bergerak di usaha apa Mas? di bidang kosmetik. Bidang kosmetik. Oke, meskipun produksinya kosmetik, pelajaran apa yang didapat ketika melakukan kunjungan ke industri itu? Kita bisa menambah pengalaman tentang budaya kerja di industri, yaitu tentang bagaimana sih kita berjalan di industri, bagaimana APD yang harus dipakai. Baik, sahabat sekalian, demikian adalah aksi nyata modul 1.1 yang kami kembangkan di SMK Negeri Tembara selama bulan Mei lalu, yang kebetulan bertepatan dengan kegiatan P5, sehingga aksi nyata tidak terlepas dari kegiatan P5 dan juga beberapa implementasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.